Selamat datang di channel Ayat-Ayat Semesta. Ramadan Karim, puasa di musim salju. Tidak seperti Indonesia, negeri tropis yang mempunyai dua musim, yaitu kemarau dan penghujan, mempunyai malam dan siang yang relatif sama. Tetapi untuk daerah atau wilayah yang jauh dari Khatulistiwa mempunyai 4 musim, yaitu dingin, semi, panas, dan gugur, serta siang dan malam yang bisa sangat berbeda lamanya. Ini terjadi karena matahari beredar semu tidak dalam satu lintasan yang tetap ekuator, melainkan beredar sejak 23,5 lintang utara, kemudian ke selatan hingga 23,5 derajat lintang selatan, dan kembali lagi ke utara, bolak-balik dalam 1 tahun. Matahari berada di utara ekuator pada bulan Maret, Juni, September, dan sebaliknya pada September, Desember, Maret berada di selatan ekuator. Ini adalah ilustrasi lintasan edar matahari. Siang dan malam disebabkan oleh bumi yang berotasi pada porosnya, sehingga setiap saat ada permukaan bumi yang mendapatkan cahaya matahari dan sebagian lainnya tidak. Sedangkan perbedaan ekstrim siang dan malam yang terjadi di daerah jauh dari Khatulistiwa itu terjadi karena sumbu rotasi bumi tidak membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus bidang ekliptika, yaitu bidang edar bumi mengelilingi matahari, melainkan membentuk sudut 23,5 derajat terhadap garis yang tegak lurus bidang ekliptika. Jika sumbu rotasi ini kita buat vertikal, maka bidang ekliptikanya miring dengan sudut 23,5 derajat. Dan posisi matahari setiap bulannya dapat diilustrasikan sebagai berikut. Pada bulan Desember berada di atas, sehingga matahari tampak di bawah atau di selatan ekuator, yaitu pada lintang 23,5 derajat. Kemudian bumi berevolusi hingga pada bulan Maret matahari tampak sejajar ekuator,
kemudian terus berevolusi pada bulan Juni, matahari tampak berada di utara ekuator, yakni pada lintang 23,5 derajat. Kemudian melanjutkan revolusinya hingga pada bulan September kembali tampak sejajar dengan ekuator. Dan terus berevolusi hingga Desember kembali bumi di atas. Nah, inilah yang menyebabkan kondisi berbeda di selatan ekuator dan utara ekuator. Misalkan pada bulan Desember di selatan ekuator itu mengalami musim panas, sedangkan bagian utaranya mengalami musim dingin yang seringkali orang dapat menyaksikan keberadaan salju. Sebaliknya terjadi pada bulan Juni. Siang dan malam yang berbeda bisa kita jelaskan sebagai berikut. Misalkan pada bulan Maret tanggal 23 yang posisi matahari tampak sejajar dengan ekuator. Nah, jika cahaya matahari kita arahkan ke bumi, maka pada garis tegak lurus cahaya ini menggambarkan bagian yang mendapatkan cahaya matahari, yaitu bagian kanan, dan ini siang, sedangkan sebelah kiri tidak mendapatkan cahaya matahari, dan ini menggambarkan kondisi malam. Garis tegak lurus ini sekaligus menggambarkan sumbu rotasi bumi. Pada bulan April, matahari tampak di lintang utara, cahayanya berikut, maka garis yang tegak lurus ini membatasi bagian bumi yang mendapatkan cahaya matahari dan tidak, sehingga tampak bagian utara bumi akan mengalami panjang lebih lama, malamnya lebih pendek, sedangkan di ekuator tetap sama, yaitu masing-masing 12 jam. Sebaliknya, di bagian selatan siangnya menjadi lebih pendek. Demikian juga pada bulan Mei, selisih siang malam makin besar. Pun pada bulan Juni, terlebih lagi, yaitu pada saat ekstrim 23 Juni, yaitu 23,5 derajat lintang utara. Nah, bagian yang mendapatkan cahaya matahari adalah garis yang paling miring ini. Nah, bukan hanya malam jauh lebih pendek dari siangnya, tetapi di daerah di atas 66,5 derajat ke utara, bagian di atas garis ini adalah bagian yang terus-menerus mendapatkan cahaya matahari selama 24 jam. Karena itu, di daerah sini mengalami siang terus-menerus 24 jam, makin ke utara 24 jam kali 4 hari, makin
ke utara lagi 24 jam 9 hari, dan seterusnya. Sebaliknya, terjadi di bagian selatan. Sedangkan di wilayah ekuator itu tetap 12 jam siang, 12 jam malam. Jadi itulah yang menyebabkan perbedaan siang dan malam. Makin ke utara, selisih siang dan malam makin besar dan makin mendekati bulan Juni, yakni tepatnya 23 Juni, selisih itu juga makin besar. Ilustrasinya adalah seperti berikut. Ini adalah bagian yang mendapatkan cahaya matahari. Jadi di sini adalah wilayah yang terus-menerus siang. Sebaliknya di bagian selatan ini terus-menerus malam. Ini ilustrasi untuk bulan Juni. Dan kondisi sebaliknya terjadi pada bulan Desember. Inilah yang menyebabkan perubahan siang dan malam yang cukup ekstrim. Ibadah umat Islam secara umum itu terkait dengan waktu, yaitu awal pelaksanaannya. Ada yang bergantung pada posisi matahari atau kalender matahari seperti sholat. Sholat maghrib itu dimulai ketika matahari terbenam. Sholat duhur diawali ketika matahari berada di puncak. Puasa Senin Kemis juga bergantung pada kalender matahari. Sedangkan yang bergantung pada waktu atau kalender bulan adalah puasa Ramadan. Kalender bulan atau kalender Komariah mempunyai periode 354 hari, sedangkan kalender Masehi, kalender Syamsiah mempunyai periode 365 hari. Perbedaan periode atau siklus ini membuat awal ibadah yang berbasis kalender bulan itu mengalami pergeseran. Contohnya puasa Ramadan. Kita lihat Ramadan 11 tahun terakhir sejak 1431 hingga 1441 itu mengalami pergeseran 10 hari, kemudian 11 atau 12 hari, dan seterusnya. Dua tanggal yang berbeda ini menggambarkan kondisi di Indonesia pada tahun 2012, 2013, 2014. Ada 2 hari awal Ramadan versi pemerintah dan versi Muhammadiyah. Kita lihat Ramadan tahun 2015, 2016, 2017 yang melewati tanggal 23 Juni, yaitu ketika matahari berada di 23,5 derajat lintang utara, yang menggambarkan perbedaan paling besar antara siang dan malam. Jadi pada pada Ramadan 2016, misalkan di daerah Norway, bisa jadi puasanya itu berlangsung selama 20 hingga 21 jam dan malamnya hanya 4 hingga 3 jam.
Sedangkan di daerah lebih selatan lagi, lebih pendek lagi, ya, misalkan puasanya 18 jam, malamnya 6 jam, ke selatan lagi 14 jam, malamnya 10 jam. Ya. Dan sebaliknya di bumi bagian selatan. Nah, keadaan ini akan berulang setelah 32 tahun. Jadi awal Ramadan 6 Juni atau bergeser 1-2 hari, ya, itu akan terjadi lagi pada tahun 2048 atau 1470 Komariah. Ini mengingat bahwa 33 tahun untuk kalender Komariah itu mempunyai jumlah hari 11.682, sedangkan 32 tahun kalender Masehi itu 11.680 hari. Jadi waktu Ramadan yang ekstrim, ya, itu waktu Ramadan yang relatif sama, ya, itu akan berulang setelah 32 tahun. Jadi kalau orang pernah mengalami puasa yang cukup panjang, misalkan di daerah Norway atau di daerah Eropa, di daerah Jepang, di daerah Rusia, itu akan kembali seperti ketika dialaminya pertama kali, yaitu setelah 32 tahun. Demikian